Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang matematika ekonomi bisnis dan soal-soal terkait dengan baris banjar deret, fungsi linear, fungsi nonlinear, dan pengaplikasian fungsi linear pada teori permintaan dan penawaran. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Selanjutnya sudah ada penyelesaiannya. Soal ini memakai rumus Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. Sn yang berarti posisi ke N variabel yang dicari, A adalah posisi awal variabel, N adalah jangka waktu, B merupakan selisih antar variabel atau rata-rata. Di sini diketahui A-nya tadi 14.000 dan N-nya 11 bulan. Diketahui dihitung dari bulan Maret 2020 sampai Januari 2021. Dan B-nya selisih dari peningkatannya yaitu 50 dan yang ditanya jumlah nasabah Januari 2021. Berarti posisi ke-11 dalam variabel yang berarti S11. Selanjutnya langsung kita masukkan saja data-data yang tadi. Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. Sn-nya tadi S11, yang dicari adalah posisi variabel yang ke-11, yang bulan Januari 2021. Sama dengan 14.000, A-nya 14.000, ditambah N-nya 11 bulan yang tadi, nah min 1. Min 1, B-nya 50. Selanjutnya S11-nya tetap S11 sama dengan 14.000 plus 11 kurang 1 sama dengan 10 dan dikali 50. Selanjutnya 14.000 ditambah 10 kali 50 sama dengan 500. Selanjutnya 14.000 ditambah 500 sama dengan 14.500. Jadi jumlah nasabah pada bulan Januari 2021 adalah 14.500 orang. Soal selanjutnya terkait fungsi persamaan kuadrat. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,8 dan 2,2. Lalu tentukan grafiknya. Jika diketahui dua titik, maka rumus yang dipakai yaitu Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Jika kita ingin mencari titik koordinat sumbu X dan Y, misal mencari sumbu X, kita harus mengenolkan sumbu yang lainnya yaitu Y. Nah, dalam mencari X, berarti jika Y sama dengan 0, kita masukin persamaan fungsi garisnya yaitu min X plus 4. Nah, Y-nya jadi 0 sama dengan min X plus 4. Ini kan 0. 4-nya kita pindah ruas ke kiri biar X-nya sendiri di sini. Jadi 4 dipindah ruaskan menjadi negatif. Negatif 4, min 4 sama dengan min X. Nah, ini kita tukarkan saja biar menjadi positif. X-nya positif, 4-nya positif. Jadi X-nya pindah ruas ke kiri dan 4-nya pindah ruas ke kanan. Jadi hasilnya yaitu positif. Jadi titik koordinat X-nya yaitu 4,0 karena X-nya 4 dan Y-nya adalah 0. XY 4,0. Nah, jika mencari Y, yaitu X-nya adalah 0. X-nya dinolkan.
Jadi, masukin persamaan garisnya lagi, Y sama dengan min X plus 4. Jadi Y sama dengan min X-nya 0. Jadi kita masukin min 0 plus 4. Min 0 tambah 4 hasilnya adalah 4. Jadi titik koordinatnya 0 ini bersifat X dan 4 ini bersifat Y. Jadi X-nya 0, Y-nya 4. Jadinya 0,4. Dan inilah bentuk grafik dari kurvanya, yaitu titik sumbu X yang tadi 4,0. Kita masukkan di sini, X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 0. Jadi titiknya di sebelah sini, di sebelah kanan. Dan Y-nya 0,4. X-nya berarti 0 di sebelah sini dan Y-nya adalah 4. 0,4. Jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10X kuadrat min 1 dengan menentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, dan titik puncak. Langsung kita ke penyelesaian. Ini adalah fungsi persamaannya yaitu Y sama dengan 10X kuadrat min 1. Karena tidak ada variabel B, kita langsung mencari variabel X-nya berapa. Jadi kita memakai cara penyederhanaan. Jadi 10X kuadrat min 1 sama dengan 0. 0 ini berarti Y ya. Y-nya dibalik saja, jadi Y-nya harus ada di sini, jadi 0. Lalu min 1-nya kita pindahkan ke kanan menjadi positif, dan yang kirinya sisa 10X kuadrat. Habis itu 10-nya kita pindahkan lagi ke kanan. Dari yang bersifat pengalian jadi pembagian. Jadi 1/10 karena pindah ruas. Jadi yang di kirinya hanya X kuadrat. Nah, bagaimana cara menyederhanakan X yang kuadrat ini? Nah, kita memakai cara X kuadratnya masing-masing diakarkan. Satunya diakarkan, 10-nya diakarkan, dan X kuadratnya diakarkan. Lalu X kuadrat akar 2 yaitu sama dengan X. Nah, akar 1 ini kan nggak bisa ya. Akar 1 per akar 10. Nah, ini adalah bilangan irasional. Kita harus mengubah bilangan ini menjadi bilangan irasional. Jadi, akar 1 per akar 10 dikalikan dengan penyebutnya yang sama. Penyebutnya adalah akar 10, berarti dikalikan akar 10. Jadi dikali akar 10 per akar 10. Jadi akar 1 dikali akar 10 yaitu akar 10. Akar 10 dikali akar 10 yaitu akar 100. Jadi hasilnya akar 100 yang tadi bisa dipecahkan yaitu menjadi 10 dan akar 10-nya tetap kita turunkan menjadi akar 10. Jadi hasilnya akar 10 per 10. Lalu kita cari X1 dan X2-nya. Ini menggunakan metode pemfaktoran. Jadi faktornya adalah ini, akar 10 per 10. Jadi hasilnya akar 10 per 10 sama dengan 0,3. X2-nya kita negatifkan, karena ini plus, ini negatif. X2-nya yaitu min akar 10 per 10, yaitu min 0,3. Habis itu kita mencari titik puncaknya menggunakan rumus min B per 2A. Sama dengan min B, B-nya tadi 0 karena tidak ada variabel ya di sini. Tidak ada variabel B di sini. Karena ini 10-nya A, B-nya tidak ada, dan C-nya 1, min 1. Karena B-nya tidak ada variabelnya,
Jadinya min B-nya sama dengan min 0 per 2A. 2A. A-nya ini yang 10 tadi. Jadi 2 kali 10. Jadi hasilnya min 0 per 2 kali 10 berarti 20. Min 0 per 20 sama dengan tetap hasilnya 0. Selanjutnya mencari titik sumbu Y-nya, yaitu menggunakan rumus yang fungsi persamaan kuadrat yang di soal 10x kuadrat min 1. Jadi Y sama dengan 10 dikali X, X-nya yang ini, X-nya itu titik belah. Titik belahnya yaitu 0. Jadi ini nilai X. 10 dikali X kuadrat yaitu 0. Min 1. 10 dikali 0, 0. 0 min 1 yaitu 0 dikurang 1 yaitu min 1. Jadi beginilah hasil dari kurva persamaan fungsi dari soal Y sama dengan 10x kuadrat min 1. Jadi Y-nya adalah min 1 di sini. Titik belahnya yaitu 0 di sini, sumbu X-nya. X1, X1-nya yaitu 0,3 di sini, di sebelah positif. Nah, X2 yang negatifnya di sebelah kiri sini, min 0,3. Jadi beginilah hasil kurva dari persamaan Y sama dengan 10x kuadrat min 1. Soal selanjutnya tentang pengaplikasian matematika ekonomi dalam kegiatan ekonomi, yaitu dalam teori permintaan dan penawaran beserta keseimbangan pasarnya. Soalnya itu, suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tetapi, bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Tentukan fungsi permintaan barang tersebut, fungsi penawaran barang tersebut, keseimbangan pasar. Tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Q min 120 per 60 min 120, yaitu min 60. Langsung kita kalikan silang saja. P min 20 dikali min 60. P min 20 dikali min 60. Min 60 dikali P yaitu min 60 P. Min 60 dikali min 20. Min dikali min hasilnya plus 60 dikali 20 yaitu 1200. Jadinya plus 1200. Sama dengan 30 dikali silang juga dengan Q min 120. Jadi 30 kali Q, 30 Q, 30 kali min 120 min 3600. Positif ketemu negatif dikalikan menjadi negatif. Selanjutnya 1200-nya kita pindah ruaskan ke kanan biar bisa dijumlahkan dengan 3600. Jadi hasilnya min 60P sama dengan 30Q min 3600. 1200-nya yang tadinya positif dipindah ruaskan ke kanan menjadi 1200. Jadi min 3600 min 1200. Selanjutnya 30Q-nya kita pindahkan ke kiri menjadi min 30Q. Min 60P-nya kita pindahkan ke kanan, jadi yang tadinya min menjadi positif 60P. Jadi min 30Q sama dengan 60P min 4800. Langsung kita sederhanakan saja, Q-nya menjadi 1. Jadi min 30Q-nya dibagi min 30 bersamaan juga 60P-nya dibagi min 30, min 4800 dibagi juga min 30. Jadi hasilnya QD-nya satuan di sini sama dengan 60 dibagi min 30 yaitu min 2, min 2P. Lalu min 4800 dibagi min 30 yaitu plus 160. Min dibagi min hasilnya adalah positif. Jadi fungsi persamaan dari
jumlah yang diminta yaitu min 2P plus 160. Jadi inilah fungsi permintaannya. Selanjutnya, dari fungsi penawaran, rumusnya tetap sama, tapi yang Q-nya hanya kita memakai data yang QS1 dan QS2 ini. Jadi, kita masukkan saja P min 20 per 50 min 20 sama dengan Q min Q1, Q1-nya itu tadi 20 per Q2 min Q1, Q2-nya 110 dan QS1-nya 20. Jadi 110 min 20. Selanjutnya P min 20 per 50 min 20 yaitu 30 sama dengan Q min 20 per 110 min 20 yaitu 90. Selanjutnya kita kali silang dari 90 dikalikan P min 20. Jadi 90 P 90 kali min 20 yaitu min 1800 dan 30-nya juga dikali silang dengan Q min 20. Jadi 30 dikali Q 30Q 30 kali min 20 yaitu min 600. Selanjutnya min 1800-nya dipindah ruaskan ke kanan agar bisa dijumlahkan dengan min 600. Jadi hasilnya 90P sama dengan 30Q min 600 plus 1800. Langsung kita jumlahkan saja min 600 plus 1800 yaitu plus 1200. 30Q-nya juga kita pindahkan ke kiri, jadi min 30Q. 90P-nya dipindahkan ke kanan, yang tadinya positif menjadi negatif, yaitu min 90P. Selanjutnya kita sederhanakan lagi seperti tadi, min 30Q-nya kita habiskan, jadi Q aja, QS. Jadi biar habis dibagi min 30 juga, min 30Q dibagi min 30Q sama dengan Q. Lalu min 90P-nya juga kita bagi dengan min 30. Min 90 dibagi min 30 hasilnya positif yaitu 3P. 1200 dibagi min 30 juga hasilnya negatif yaitu min 40. Karena plus ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Setelah sudah mengetahui fungsi penawaran dan fungsi permintaannya, diketahui fungsi permintaan. Fungsi permintaannya yaitu min 2P plus 160 dan fungsi penawarannya yaitu 3P min 40. Selanjutnya kita langsung mencari keseimbangan pasarnya dengan rumus QD sama dengan QS. Langsung kita mencari keseimbangan harga terlebih dahulu yaitu price. QD sama dengan QS. Lalu kita masukkan fungsi permintaannya. Min 2P plus 160 di bagian QD sama dengan QS. QS-nya kita masukkan fungsinya juga 3P min 40. Lalu kita pindahkan 3P-nya ke kiri agar bisa dijumlahkan dengan min 2P. 3P dipindah ruaskan ke kiri yang tadinya positif menjadi negatif. Lalu 160-nya juga kita pindah ruaskan ke kanan yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi min 40 tetap di sini. Jadi dikurang 160. Lalu kita jumlahkan langsung min 2P min 3P. Jadi hasilnya min 5P. Min ditambah min, hasilnya adalah min. Min 5P. Min 40, min 160, hasilnya adalah min 200. Selanjutnya, min 200 dibagi min 5P bersifat pengalian, dipindah ruaskan menjadi pembagian. Jadi min 200 dibagi min 5, yaitu positif 40. Jadi keseimbangan harganya yaitu positif 40. Lalu keseimbangan kuantitas. Keseimbangan kuantitas kita langsung substitusikan saja dari salah satu persamaan ini. Antara min 2P plus 160, 3P min 40, hasilnya itu sama saja. Jadi saya mengambil contoh menggunakan fungsi dari permintaan yaitu min 2P plus 160, min 2P plus 160. Jadi min 2, P-nya kita ketahui tadi
40, jadi min 2 kali 40 plus 160. Jadi min 2 dikali 40 yaitu minus 80 plus 160, min 80 plus 160. 160 dikurang 80, 8 positif 80, karena lebih besar angka ini positif. Jadi mempositifkan angkanya yaitu menjadi 80. Lalu keseimbangan pasarnya yaitu Q, P, berarti Q-nya 80, P-nya 40. Jadi 80,40. Keseimbangan pasarnya itu 80,40. Selanjutnya mencari titik koordinat untuk digambarkan di kurva nanti, yaitu dengan cara memakai persamaan, mencari titik koordinat permintaan memakai persamaan dari fungsi permintaan, yaitu min 2P plus 160. Ibaratkan Q-nya ini X dan P-nya ini adalah Y. Nah, setelah itu, ketika kita mencari P, salah satu variabelnya harus dinolkan, yaitu Q-nya. Nah, jika Q sama dengan 0, berarti yang tadinya Q sama dengan min 2P plus 160 jadi 0. Q-nya adalah 0. 0 sama dengan min 2P plus 160. Jadi min 2P-nya kita pindahkan ke kiri karena ini bersifat 0, berarti tidak ada. Min 2P dipindah ke kiri menjadi positif. Lalu sama dengan 160. Lalu 2-nya dipindahkan ke kanan yang bersifat pengalian menjadi pembagian. Karena ada ruas 160 per 2. Di 160 bagi 2 yaitu 80. Jadi titik koordinat dari P-nya yaitu 0,80. Karena X, Y diibaratkan menjadi Q, P. Jadi Q-nya adalah 0 dan P-nya adalah 80. Jadi 0,80. Begitu juga dengan mencari Q, harus mengenalkan salah satu variabel yaitu P. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan min 2P sama dengan 160. Q sama dengan min 2. P-nya langsung kita masukkan yaitu 0. Min 2 kali 0 yaitu min 0 plus 160. Itu hasilnya 160. Jadi titik koordinat Q-nya yaitu 160,0. Jadi titik koordinat dari fungsi permintaan yaitu 0,80 dan 160,0. Selanjutnya kita mencari titik koordinat fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu 3P min 40. Nah, kita cari dulu variabel Y-nya, yaitu P. P-nya dengan mengenalkan salah satu variabel yang lainnya yaitu Q. Nah, jika Q sama dengan 0, kita masukkan rumusnya, harusnya Q sama dengan 3P min 40 jadi 0. 0 di sini, karena Q-nya ada 0. Jadi 0. Lalu 3P-nya kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif, karena yang tadinya positif dipindah ruaskan ke kiri menjadi negatif. Min 3P min 40 sama dengan min 40. Min 40 dibagi min 3. Min 3 ini dapat dari min 3P yang tadinya bersifat pengalian dipindah ruaskan menjadi pembagian yaitu min 3. Min 40 dibagi min 3 sama dengan 13,33. Jadi titik koordinat dari P-nya ini yaitu 0,13,33. Selanjutnya mencari Q-nya, mengenolkan P. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan 3 kali 0. P-nya adalah 0 di sini. Jadi 3 kali 0 min 40. Q sama dengan 3 kali 0, 0. Min 40, min 40. Q sama dengan min 40. Jadi titik koordinat Q-nya yaitu min 40 kali min 40,0. Jadi titik koordinat dari fungsi penawaran yaitu yang pertama 0,13,33, selanjutnya min 40,0. Selanjutnya ini bentuk kurvanya, bentuk diagram kartesiusnya. Titik koordinat kuantitas QD sama dengan min 2P sama plus 160.
titik koordinat yang pertama tadi 160,0 dan titik koordinat yang kedua 0,80. Selanjutnya titik koordinat price QS sama dengan 3P min 40. Q-nya min 40,0 dan titik koordinat kedua P-nya 0,13,33. Kita gambarkan di sini langsung. Yang pertama 160,0. Di sebelah sini 160 X-nya, Y-nya adalah 0. Selanjutnya P-nya 0,80. X-nya ada 0, Y-nya ada 80. Selanjutnya titik koordinat. Dan langsung kita gariskan saja. Ini namanya garis fungsi permintaannya ke kanan bawah. Kalau fungsi penawaran adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Yaitu yang pertama min 40,0, di sebelah sini min 40 dan 0. X-nya adalah Y-nya adalah 0. Dan P-nya 0,13,33. 0 di sini dan Y-nya 13 min 13,33 di sebelah sini. Jadi 0,13,33. Jadi inilah garis persamaan dari fungsi penawaran. Nah, ketemunya di titik ini. Nah, ini yang disebut namanya keseimbangan pasarnya, yaitu 80,40. Jika barang yang diminta adalah 80, harganya 40, dan jika barang yang ditawarkan 80 dan harganya juga tetap sama yaitu 40. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih atas kalian yang memperhatikan dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang mengerti dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.